Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana, bisa dipanggil Alan, dengan NIM 3519014. Saya dari kelas dakwah rekayasa sosial B. Di sini saya akan melaporkan hasil dari pemberdayaan saya yang judul programnya adalah pengembangan kopi di Linggo Asri. Tempat dampingannya ada di Desa Linggo Asri. Fokus dari dampingan saya yaitu pengolahan dan pemasaran. Uh, Durasi waktu saya di sana dengan pemberdayaan adalah 1 bulan. Kemudian kondisi dampingan saat ini, kondisi umum yaitu sumber daya alam melimpah, namun kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar dan hasil serta pemanfaatannya. Kemudian usia kelompok itu saya melakukan pemberdayaan dari usia 13 tahun sampai 20 dengan jumlah kurang lebih 20 jiwa. Kemudian dari usia 20 sampai 30 dengan jumlah kurang lebih 15 jiwa. Lantas di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi-kondisi secara menyeluruh dari pemberdayaan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu kondisi khusus. Kondisi khusus di Desa Linggo Asri ini terdapat banyak sekali sumber daya alam, khususnya yaitu tanaman kopi yang sangat melimpah. Dikarenakan tekstur tanahnya yang berada pada ketinggian yang sedang, sehingga membuat tanaman kopi tumbuh subur di sana. Akan tetapi, masyarakat sekitar itu kurang sadar untuk mengelola dan menjadikan sumber daya atau pendapatan utama dari hasil kopi tersebut. Hanya sedikit masyarakat saja yang mengandalkan akan hasil dan dapat mengolah dari kopi tersebut. Kemudian juga terdapat kurangnya dukungan dari pihak pemerintah maupun alat ataupun kondisi perekonomian dari masyarakat sekitar, sehingga kopi tersebut diolah dan dijual apa adanya. Maka dari itu kehadiran saya di sana itu ingin belajar dan kemudian membantu pengembangan dan pemasaran dari kopi Linggo Asri agar bisa bersaing dengan penikmat-penikmat kopi, khususnya di kafe maupun di warung-warung lainnya gitu. Terus kemudian alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Saya yakin bahwa sebenarnya kopi Linggo Asri itu tidak kalah saing dengan kopi dari wilayah, khususnya di Kabupaten Pekalongan sendiri. Kopi Linggo Asri menurut saya rasanya sangat enak. Saya juga pernah membandingkan antara kopi Linggo Asri dengan kopi yang dari daerah lain. Itu kopi Linggo Asri cukup enak. Nah, dan kopi Linggo Asri itu sudah mendapatkan kejuaraan dari kejuaraan-kejuaraan kopi yang di Kabupaten Pekalongan. Itu kopi Linggo Asri dapat juara 1 dari kenikmatan kopi robustanya. Jadi dari itu saya yakin bahwa kopi Linggo Asri bisa bersaing di kaca-kaca warung maupun kafe-kafe yang ada di Pekalongan. Kemudian saya juga yakin bahwa dengan adanya pengolahan dan pemasaran kopi Linggo Asri, kopi ini akan menjadi salah satu kopi yang sangat fenomenal begitu ya. Kemudian kondisi dampingan yang diharapkan. Jadi target yang saya tekankan di Desa Linggo Asri adalah saya harus belajar, itu yang pertama. Kemudian bekerja sama untuk mendiskusikan kepada teman-teman saya atau warga sekitar yang intinya itu sebagai penikmat kopi atau pecandu kopi, tentang bagaimana cara kopi Linggo Asri itu bisa masuk ke pasar-pasar kopi gitu. Kemudian cara label yang bagus itu gimana, pemasaran produk itu gimana untuk setara di kafe-kafe warung gitu. Kemudian saya juga berdiskusi tentang bagaimana cara rasa kopi yang nikmat itu sebenarnya, karena bagi orang awam itu kopi itu rasanya sama saja, padahal enggak. Kopi itu banyak rasa dan banyak jenisnya. Mungkin menurut orang awam itu kopi ya rasanya ya kopi, padahal enggak. Di kopi itu terdapat rasa-rasa tersendiri. Mungkin ada rasa kayak rempah-rempah, rasa buah-buahan itu pasti ada. Lah, di situ tugas saya untuk mencarinya dan untuk mendiskusikan bersama teman-teman maupun penikmat-penikmat kopi yang lainnya agar kopi ini bisa dipasarkan, dikemas jika lupa, dan dijual dengan harga yang standar lah ya, harga yang naik gitu.
Kemudian juga agar bisa bersaing dengan kopi-kopi yang lainnya. Itu tujuan utama dari pemberdayaan saya kali ini. Kemudian langkah-langkah yang saya tempuh dalam pemberdayaan. Langkah yang saya tempuh dari awal melakukan desa dampingan yaitu yang pertama, saya melihat dan mencari informasi tentang sumber daya alam, khususnya tanaman kopi yang sebenarnya itu melimpah, tetapi tidak semua masyarakat tahu dan memanfaatkannya sebagai sumber pencarian utama. Kemudian saya berkeliling di sekitar desa Linggo Asri untuk mencari tahu tentang kebenaran pohon yang sebenarnya itu menjadi pokok ya, di mana itu pohonnya itu di mana dan besarnya seperti apa. Selanjutnya saya juga bekerja sama dengan teman-teman saya seperti yang tadi saya bicarakan, gimana caranya untuk berkecimpung dengan kopi, mengenal dengan kopi sebagai penikmat kopi. Kemudian juga bagaimana mencari tahu bagaimana pohon kopi tumbuh dan berkembang dan baiknya itu seperti apa. Kemudian juga kopi yang ada di wilayah sekitar itu bagaimana, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Jadi begitu. Kemudian di sini juga saya langkahnya mencari tahu bagaimana cara pembuatan dan pengolahan kopi yang berkualitas, yang sangat kualitas, dengan pembakaran kopi yang sangat kualitas, hasilnya dan rasanya itu juga berkualitas. Kemudian dari hasil yang tersebut bagaimana kita mengemas dari kopi tersebut biar masuk ke pasar-pasar dan kafe-kafe maupun warung kopi, dan bisa bekerja sama untuk menjadikan kopi Linggo Asri sebagai salah satu bahan pokok dari pembuatan menu kopi yang ada di pasaran tersebut. Dengan adanya pemasaran dan hasil dari diskusi saya dengan teman maupun warga sekitar, kemudian kami juga membuat ide mensosialisasikan. Lah, di sini tugas saya adalah memberikan dampingan kepada masyarakat yang melalui usia remaja, yaitu yang tadi telah saya jelaskan, dan dewasa, atau juga lanjut untuk menjadi petani yang dapat menghasilkan dan kemudian mengolah bukan itu, dan juga membesarkan nama baik dari produk Linggo Asri itu sendiri, agar sumber daya alamnya itu lebih bermanfaat bagi warga sekitar dan mengangkat perekonomian warga sekitar ataupun perekonomian dari wilayahnya. Kemudian langkah yang saya lakukan, mengevaluasi kepada diri saya sendiri atas kinerja saya sendiri, kemudian mengevaluasi bagaimana sih warga sekitar yang telah kami berikan sosialisasi dan dampingkan tentang bagaimana hasil dan perkembangannya. Kemudian kami juga mengevaluasi pemasaran tentang kekurangan dan kelebihan tersebut. Kami memulai dari pemasaran yang pertama itu dari grup WA. WA ini kan tentunya banyak sekali ya teman-teman saya sekitar, teman warga sekitar, dan teman-teman yang lainnya itu bisa melihat dan bisa tahu lah, intinya ya bisa tahu, kemudian timbul rasa penasaran dan ingin mencoba. Lah disitulah kami memulai dari ide pemasaran online. Yang kedua, kami juga di IG atau Facebook, dan kami juga memasarkan lewat aplikasi-aplikasi pemasaran kayak Shopee dan lainnya, agar kopi Linggo Asri ini dapat dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Pekalongan sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, sudah mulai ada perubahan-perubahan yang signifikan melalui pemasaran tersebut. Jadi ada beberapa orang yang kepo, kemudian mencoba, dan kita tanyain gimana rasanya, dan alhamdulillah mereka puas dengan rasa yang dihasilkan dari kopi Linggo Asri tersebut. Kemudian selesai dari itu, kendala-kendala yang ada pada saat saya dampingan yaitu kurangnya waktu yang saya luangkan untuk mensosialisasikan lanjut, kemudian kurangnya masa yang mengikuti dalam pemberdayaan ini ya, khususnya kayak karena di desa tersebut hampir masyarakatnya itu sibuk sekali, jadi hanya beberapa yang dapat saya sosialisasikan. Kemudian kurangnya ilmu tentang tanaman kopi dan ilmu yang lainnya. Kemudian juga ada kurangnya ide kreatif dari saya yang dapat mencetuskan
terobosan-terobosan baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya laporkan tentang pemberdayaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.